إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib selalu berwasiat kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96. Semua yang kita miliki, apapun itu, berupa harta maupun non harta, apapun, bangunan mewah, kendaraan, harta yang kita miliki, perhiasan, permata, semua itu akan lenyap. Namun ada satu cara untuk membuat semua itu bisa kekal manfaatnya untuk kita, yaitu dengan mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika para sahabat menyembelih kambing dan membagikan semua dagingnya kecuali daging pundaknya saja. Saat itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baqiya minha," apa yang tersisa dari kambing itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa kecuali pundaknya saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Baqiya kulluha ghairu katifiha." Semuanya masih ada kecuali pundaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada di sisi Allah. Sedangkan apa yang kita simpan, apa yang berada di sisi kita, itu akan sirna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya sedekah kita bukanlah untuk menolong orang lain, melainkan untuk menolong diri kita sendiri. Dengan bersedekah kita telah melindungi diri kita dan keluarga kita, melindungi dari segala bahaya besar yang mengancam kita dan mengancam keluarga kita, baik itu bahaya di dunia maupun bahaya kelak di akhirat. Bukankah bahaya di akhirat itu lebih besar, yaitu azab atau siksa neraka? Sungguh sedekah itu dapat menghalau kita dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan
bersedekah separuh dari kurma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukankah kita semua takut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa sedekah rahasia dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah rahasia dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Maka siapa saja yang ingin terlindungi dari api neraka, ingin terlindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk bersedekah. Keluarkan apa yang kita mampu sedekahkan, walaupun itu hanya separuh biji kurma. Dengan demikian, insya Allah kita akan selamat dari bahaya terbesar yang mengancam kita di akhirat, yaitu api neraka. Sedekah juga dapat membuat harta kita selalu terjaga. Bahkan sedekah adalah obat mujarab untuk semua penyakit hati dan fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah, wadhawu mardakum bisadaqah, wa'iddu lil bala'i du'a." Jaga harta kalian dengan sedekah. Obati yang sakit dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menghadapi bala. Hadis riwayat Tabrani. Tahukah kita apa penyesalan terbesar orang yang telah meninggal dunia? Apa yang akan mereka ingin lakukan seandainya mereka dikembalikan di dunia? Penyesalan terbesar mereka yang telah meninggal dunia adalah karena tidak mensedekahkan hartanya. Seandainya mereka diberikan kesempatan untuk hidup kembali, pasti mereka akan mensedekahkan semua harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas solihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Maka setiap kita sehat, selagi kita sehat, selagi kita masih hidup, mari kita sedekahkan kelebihan harta kita sebelum terlambat dengan datangnya kematian. Sebab jika kita wafat meninggalkan timbunan harta yang tidak pernah kita gunakan untuk kebaikan, meninggalkan banyak tanah, kendaraan yang tidak pernah kita butuhkan di dunia, maka semua harta itu hanya akan memberatkan kita di akhirat kelak, dan kita akan menjadi orang yang paling menyesali di sana di akhirat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka antubdal al-fadla khairul lak wa antum sikahu syarrul lak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai keturunan Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika kamu keluarkan harta yang lebih itu lebih baik bagimu. Sedangkan menahan harta itu adalah buruk bagimu." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah berpikir harta kita akan berkurang karena sedekah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwa harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas tidak akan pernah berkurang. Allah Subhanahu wa taala pasti akan gantikan dengan yang jauh lebih baik.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Al-Quran surat As-Saba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma naqsat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menggantikan harta yang kita sedekahkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Masihkah kita ragu dan takut akan menjadi miskin karena sedekah? Buanglah perasaan takut miskin dan mulailah bersedekah ketika mampu. Kita tidak akan pernah merugi dengan sedekah. Justru kita akan menjadi orang yang paling rugi jika kita mampu bersedekah tapi malah menyimpan harta untuk diri sendiri. Mereka yang tidak sudi bersedekah termasuk orang yang didoakan keburukan oleh malaikat setiap pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihu lahu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munsika." Setiap hari tidaklah berlalu di mana para hamba berpagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, bersedekah." Sedangkan yang satu berdoa, "Ya Allah, berilah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan setiap hari, siapa yang ingin mendapatkan keberkahan doa malaikat setiap pagi, maka jangan pernah lupa untuk bersedekah semampunya. Dan siapa yang tidak sudi mengeluarkan harta untuk orang lain, ingatlah bahwa doa malaikat itu mustajab. Jangan sampai kebakhilan kita menjadi sebab termasuk orang yang celaka kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu 'amma naha. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa amraqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن
والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.